Baik Abang. Sebelumnya terima kasih nih Bang telah menyempatkan waktunya untuk mendatangi wawancara kami pada siang hari ini. Mungkin rada dadakan ya tadi ya. Mungkin Iya, memang karena saya ya, sore nggak bisa dan ada acara juga. Mungkin siapa ini namanya nih? nama saya ya sebelumnya perkenalkan nama saya Al-Qaeda Putra Nusantara, juga bisa dipanggil Putra. Nah, saya Ya. ini dari Divisi Humas, khususnya dari LPKH, yaitu Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum. Dan saya di sini bersama dengan staf-staf lainnya, yaitu ada Eko Akbar, Ikram Sukma Jati, dan juga ada Kadif saya ini yang akan memperkenalkan diri dan juga akan memperkenalkan apa itu LPKH eh, kepada Bang Andre, kepada Bang Yonatan. Mungkin dipersilakan untuk kalian. Oke, selamat siang, Bang Yonatan. Iya. Sebelumnya, saya mau perkenalan diri dulu ya, Bang. Saya Berlina Febrianti sebagai Ketua Divisi Humas LPKH. Sebelumnya mungkin Bang Yonatan ini belum tahu LPKH itu apa. LPKH itu singkatan dari Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum. Dia itu komunitas yang ada di EVA Usakti. Nah, jadi LPKH ini dia mengkaji isu-isu nasional yang ada di Indonesia, nanti dikaji, terus kita produknya itu majalah, Bang. Selain itu, di divisi kami juga mengadakan beberapa proker seperti ruang alumni yang sekarang lagi diselenggarakan. Selain itu ada ruang dosen, sama kalau dari humas itu kita nanti ada kunjungan ke kantor-kantor hukum, atau kami nanti mengadakan webinar. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama Putra. Oke, baik Bang. Jadi mungkin langsung saja ya kita pada sesi pertanyaan karena waktu mungkin Bang Andre masih sibuk ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bang, ini pertanyaan mungkin paling basic ya. Apa namanya? Mungkin Abang boleh memperkenalkan, soalnya banyak ya mungkin teman-teman Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa-mahasiswa 21 atau mahasiswa-mahasiswa aktif lainnya yang belum mengenal Abang ini tuh sebenarnya kelahiran tahun berapa sih, dan Abang tuh sebenarnya lahir asalnya di mana tuh? Aslinya di mana Bang? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lebih lanjut. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Putra dan Adinda tadi yang sudah menyapa saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya cerita dulu sedikit sebelum saya memperkenalkan diri. Zaman angkatan saya itu, saya angkatan 2010 ya. Jadi kajian hukum ini sudah ada, tetapi belum berbentuk OTF. Dan belum ada tambahan kata lembaga di depan. Jadi waktu itu saya sama teman-teman, waktu itu saya kebetulan bendahara komunitas kajian hukum. Jadi kita juga kaji-kaji isu nasional seperti yang tadi disampaikan. Baik, kurang lebih itu ya. Dan saya bersyukur sekarang sudah jadi OTF, artinya fakultas betul-betul support kalian dalam hal ini, karena sudah menjadi lembaga resmi di bawah naungan fakultas ya, gitu ya. Oke, perkenalan singkat aja, saya Jonathan Andre Baskoro. Kalau di Trisakti saya dipanggil Bang Jo. Kalau panggilan rumah saya dipanggil Mas Andre biasanya, karena papa saya orang Jawa Manado, mama saya orang Batak Padang, tapi saya lahir besar di Denpasar. Gitu ya, Putra. Oke, baik Bang. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini juga pertanyaan basic nih. Mungkin sebelum Abang kan terkenal, Abang sangat terkenal dengan banyaknya organisasi yang Abang ikuti itu. Bahkan Abang pernah menjabat menjadi ketua BEM. Nah, ya sebelum Abang mengikuti organisasi itu, sebenarnya awal mula Abang masuk ke Trisakti itu sebenarnya apa motifnya kemudian Abang memilih Trisakti menjadi universitas Abang, yang kemudian Abang juga mengikuti banyak organisasi, dan juga bagaimana Abang kemudian memanage waktunya, itu kan bukan hal yang mudah ya, apalagi pertama kali juga sebagai mahasiswa gitu. Gimana tuh Bang? Oke, jadi kuncinya itu pada saat dulu dan masih berlaku sampai sekarang, saya itu memang orangnya suka hal yang baru, saya juga suka bergaul. Ya, jadi organisasi itu juga merupakan bagian dari hidup saya dari dulu sampai detik ini. Pertanyaan tadi, kenapa saya memilih Trisakti? Tentu banyak pertimbangannya. Selain memang Universitas Trisakti, khususnya Fakultas Hukum, memiliki dosen-dosen yang mumpuni,
dan kompetensinya sudah tidak diragukan lagi secara nasional. Saya juga melihat anak-anak Trisakti ini cukup aktif organisasinya. Jadi pastinya nanti kalian atau adik-adik kalian yang masuk universitas, jangan hanya memilih universitas karena nama besar tapi tidak tahu apa isi di dalamnya. Jadi pada saat itu saya juga mencari tahu Trisakti itu seperti apa fakultas hukumnya. Dan saya tahu bahwa dunia organisasi Trisakti itu merupakan dunia organisasi yang cukup aktif di Indonesia khususnya. Karena saya juga patut berbangga. Di zaman saya menjadi mahasiswa Universitas Trisakti pada saat itu, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya di universitas lain, di fakultas lain, universitas lain, saya bercerita tentang keorganisasian yang begitu hidup di Trisakti, dan mereka sangat iri sama kita. Karena ternyata di lingkup organisasi mereka pada saat itu, mungkin sampai sekarang ya, itu tidak sepenuhnya hidup seperti Trisakti. Contoh, kalian fakultas hukum sudah pasti tahu ada tongkrongan-tongkrongan ya. Zaman saya itu ada 34 tongkrongan, saya nggak tahu sekarang ada berapa. Kalau di kampus-kampus lain itu nggak ada tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Tapi di luar itu, pada saat itu Trisakti cukup terkenal ya dengan fakultas hukumnya, dan mudah-mudahan dengan adanya lembaga kajian hukum ini juga bisa mensupport kita, universitas, supaya kita rankingnya naik. Karena beberapa waktu lalu kita sempat turun ini fakultas hukum. Itu Putra. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Abang ini kan juga memiliki jenjang pendidikan yang nggak kalah banyaknya juga tuh. Yang pertama Abang masuk ke Fakultas Trisakti, khususnya Universitas Trisakti Fakultas Hukum, kemudian lanjut ke S2 Master of Law International Business, Trade Law, Taylor University di Kuala Lumpur. Kemudian lanjut lagi kepada S2 Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Denpasar, dan sekarang sedang melanjutkan ya Bang S3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana ya Bang. Nah, betul. Dan apa sih motif Abang yang membuat Abang itu ingin melanjutkan pendidikan yang begitu panjang? Apalagi ketika kita ingin melanjut pendidikan itu kan bukan hal yang mudah, maksudnya itu dibutuhkan dedikasi, niatnya juga buat kemudian kita benar-benar pengen menimpah pendidikan. Nah, bagi Abang itu motif Abang melanjutkan pendidikan yang tinggi, dan menurut Abang pentingnya pendidikan itu seperti apa menurut Abang? Mungkin itu pertanyaan. Oke, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya sharing juga sedikit, nggak perlu terlalu lama-lama. Sekalian menyambung pertanyaan tadi, ada yang ketinggalan sebelum pertanyaan yang ini, yang cara bagi waktu gitu ya. Tadi saya sekalian nyambung sama pertanyaan yang barusan. Pada saat itu, boleh percaya nggak percaya, juga seperti mahasiswa yang biasa aja, yang bandel-bandelnya mahasiswa. Saya itu bukan mahasiswa yang tutup buku, yang belajar terus-terusan, enggak. Saya sama, bermain, bergaul, berorganisasi, bahkan lebih jarang kuliahnya dulu. Itu. Dan saya tidak malu mengakui, bahkan dulu saya IPK saya itu pernah 0, waktu semester 1, semester awal. Cuman pada saat itu memang saya full organisasi ya, karena waktu itu masih belajar di awal, jadi semuanya ketinggalan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan experience, saya mendapatkan pengalaman, mendapatkan celahnya di mana untuk mengatur waktu kuliah dan mengatur waktu berorganisasi. Yang penting bisa bagi waktu dengan porsi yang pas. Waktu mendekati ujian, ya belajar fokus lah. Kita nggak usah bohong-bohongan, baru dekat ujian baru belajar, ya itulah kita gitu kan, biasanya lebih fokus. Nah, tapi pada saat itu memang organisasinya banyak. Jadi saya waktu itu jalaninnya biasa aja sih, tetap kalau kuliah ngerjain tugas, jadi ikutin aja semua apa instruksi dosen, tetap melengkapi standar kehadiran, standar tugas, penilaian itu jangan sampai lepas. Bisa kok itu diatur waktu. Kalian harus belajar itu, organisasi itu penting, oke? Terus soal dunia pendidikan menurut saya sangat penting. Pendidikan ini adalah penunjang kita, sebagai penunjang, saya bisa bilang penunjang administrasi yang sifatnya nasional. Dalam artian apa? Secara nasional itu syarat standarnya sama kalau kalian bekerja. Harus S1 lah, harus S2, harus S3 lah. Mereka kan punya kualifikasi masing-masing. Nah, ini maksud saya adalah pentingnya pendidikan adalah sebagai penunjang administrasi. Oke? Kemudian
penunjang ilmu pengetahuan sudah pasti. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, oke, di S1 kita kuliah. Tetapi percaya sama saya, ilmu kuliah itu tidak 100% kita bisa terapkan karena ada yang namanya dunia praktek. Ini mungkin senior-senior kalian atau siapapun itu cerita hal yang sama seperti saya. Karena justru 80% itu ilmu organisasi yang dipakai. Bagaimana kalian berinteraksi dengan orang, bagaimana kalian memecahkan masalah, bagaimana kalian memanajemen waktu, bagaimana kalian menyusun kajian-kajian sesuai alur dan memenuhi seluruh tuntutan-tuntutan perusahaan. Jangan ngomongin perusahaan deh, kalau kalian nggak kerja di perusahaan, kalian mau jadi lawyer, kalian mau jadi notaris, kalian itu selalu ada yang namanya deadline ya. Kalian harus ada yang selalu namanya bertemu dengan klien, itu kan seni-seni berbicara, seni-seni di dalam pekerjaan. Itu kalian dapatnya di organisasi. Contoh, kalian sebagai anggota OTF kajian hukum, lembaga kajian hukum Trisakti, kan kalian di situ ada struktur. Di situ kalian belajar, nggak usah jauh-jauh, belajar hierarki, belajar bikin proposal, seperti ini, belajar menghubungi narasumber, menghubungi orang. Nah, ini kan satu bagian proses pembelajaran. Oke, jadi di situ yang mau saya tekankan adalah yang pertama, memang pendidikan ini penting. Selain sebagai penunjangan administrasi, ya pasti ada ilmu yang kepakai. Nanti kalian melanjut ke S2, konsentrasinya akan lebih menyempit, ya, akan lebih mengerucut. Kalian mau ke arah mana? Kemudian kalian lanjut S3, itu kalian akan menemukan sebuah fenomena yang baru dalam bentuk disertasi, dan itu akan kalian akan kalian kerjakan sebagai salah satu syarat kelulusan. Kalian harus bikin jurnal penelitian internasional ya. Sekarang syaratnya diperketat, jurnal internasional, dan itu dipublikasi. Nah, seperti lembaga kajian hukum pada zaman saya, itu kita juga publikasi. Cuman ini kan publikasinya lebih resmi dan jadi ilmu pengetahuan baru. Nah, itulah yang digunakan sebagai acuan atau pedoman berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang akademik. Nah, terserah fokusnya mau di mana. Jadi itu harapan saya, penting sekali pendidikan ini, karena saya juga concern di dunia pendidikan, makanya saya sebegitu niatnya bisa dibilang sekolah, karena nyambung terus. Mudah-mudahan bisa menjawab ya itu. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik dan inspiratif sekali ya, Bang. Sama ketika kita berbicara pendidikan kan, Bang, juga kan nggak jauh-jauh juga ya dari namanya pengajaran. Nah, Abang ini juga kan masuk ya, Abang itu juga menjadi dosen dalam dalam Universitas Teknologi Indonesia, menjadi dosen hukum dan ilmu politik pada tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin saya penasaran nih. Abang ini juga memang dari dulu atau dari awal itu memang udah passion ingin menjadi dosen, atau memang ini sebuah kebetulan? Itu mungkin gimana, Bang? Bisa diceritakan? Oke. Aduh, bagus pertanyaannya. Jadi banyak yang nanya. Jadi saya selain jadi dosen juga saya sempat jadi guru bahasa Inggris SMA di salah satu SMA swasta di Bali. Sebetulnya ya, kalau kalian dengar cerita saya tadi secara singkat, saya kuliah biasa-biasa aja. Saya lebih banyak main dan berorganisasinya. Saya jarang belajar gitu ya. Tetapi malah saya sering sekolah gitu. Ternyata di dalam perjalanannya itu saya sadar Indonesia ini masih kurang SDM yang mumpuni, ya, karena banyaknya tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Jadi karakter aktivis itu terbentuk pada saat saya jadi mahasiswa, khususnya di Trisakti. Nah, itulah yang memacu saya sebetulnya. Kalau memang mau melakukan perubahan, lakukanlah langkah yang besar juga. Walaupun di setiap pergerakan itu ada konsekuensinya, tetapi untuk lebih baik kenapa tidak. Jadi waktu itu saya dapat panggilan hati nurani waktu itu. Jadi saya diminta sama ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah waktu itu sebelum pergantian ke ibu. Mereka menghubungi saya, Bapak mau nggak ngajar di sekolah kami sesuai kemampuan Bapak di bahasa Inggris, tapi kami nggak bisa gaji besar-besar. Detik itu juga saya tanpa pikir panjang, wah ini saya dapat kesempatan untuk merubah Indonesia lebih baik melalui sistem pendidikan, karena saya bisa masuk di dalam.
saya bisa bikin namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Karena mumpung masih muda, ini ada kaitannya juga sebagai dosen. Jadi saya itu masih mengerti pola pikir dan belajarnya mahasiswa itu seperti apa. Saya tidak mau menjadi boring person. Ya, mahasiswa tahu sendiri kalau dosennya begini, boring, dosennya begini. Jadi memang kalau mau jadi dosen yang baik, kita juga harus ada pembicaraan dua sisi dengan mahasiswa. Maunya ngajarnya seperti apa? Gaya belajarnya mau yang kayak gimana? Jadi puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah juga saya dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Jadi saya itu dapat ilmu cara mengajar dosen yang baik. Waktu itu saya kuliah di Taylor's University. Sekarang itu kita di peringkat 40 dunia kalau nggak salah. Saya belum lihat levelnya lagi sekarang. Waktu itu kita nomor 1 di Asia. Untuk fakultas tertentu ya. Kita di Asia masih ada saingan, ada NUS ya. Kita masih ada Chulalongkorn juga di Thailand, saingan kita banyak di Asia. Waktu itu saya berpikiran, aduh ini dapat kesempatan emas ini kalau memang mau merubah. Walaupun skupnya hanya satu sekolah ya, tapi kan satu kelas itu bisa isi 40 orang. 40 orang itu banyak, nggak ada yang tahu dari salah satu dari mereka bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi pemimpin bangsa. Akhirnya saya ambil tawaran itu, berbarengan dengan tawaran dosen. Karena satu yayasan, sekolah dan kampusnya ini dulu. Jadi saya dapat 2 tawaran sekaligus, saya ambil. Saya bikin rencana pembelajaran semester itu dengan sesuai pola perilaku siswa dan mahasiswa di Bali khususnya. Dengan terapkan sedikit proses pembelajaran di luar negeri pada saat itu. Saya mix. Syukurnya saya banyak memberikan metode baru di dalam pengajaran dan itu juga diserap dan dilaksanakan oleh para dosen dan guru cara mengajar saya. Dan walaupun saya hanya mengajar secara singkat ya, waktu itu 1,5 tahun karena saya punya kesibukan, karena kantor saya sebetulnya di Jakarta, saya advokat di Jakarta, tapi kebetulan sekarang saya lagi di Bali. Diterapkan dan diminta metode belajar saya, dan syukurnya setelah itu bisa dibilang mahasiswa dan siswa itu berubah 180 derajat gitu. Wah, jadi saya meninggalkan sebuah kesan yang baik. Ternyata memang sistem pembelajaran kita itu harus, bukan salah ya, harus diperbaharui. Karena kita tahu sendiri aturan aja berubah-berubah, regulasi berubah-berubah, perkembangan psikis siswa dan mahasiswa juga berubah seiring berjalannya waktu. Kita sebagai dosen dan guru juga harus mengikuti itu supaya up to date. Kalau masih ada dosen, ada guru yang kerjaannya hanya duduk di meja, textbook, itu sudah nggak relevan menurut saya sekarang. Harusnya lebih hiperaktif lagi, lebih dua arah lagi conversationnya sama murid, bagaimana sistem pembelajarannya. Dan jangan lupa kasih reward. Reward itu nggak harus uang, nggak harus traktiran. Reward itu dengan kita memuji secukupnya itu juga merupakan satu reward. Nah, metode-metode itu harusnya kita terapkan baik di fakultas, universitas maupun di sekolah. Gitu ya, Put. Oke, baik. Mungkin nih juga untuk pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Nah, Abang ini kan tidak hanya mengajar ya, Bang. Abang pun juga sambil melakukan pekerjaan. Dan kalau tidak salah ya, Bang, sekarang Abang ini menjadi Direktur Operasional PT Duku Raya Permai, ya. Dan menjadi Senior Associate Johnson Panjaitan Associate. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, gimana sih Abang bisa sampai pada titik ini, pada akhirnya menjadi direktur dan juga jadi Senior Associate? Lalu apa sih prokernya? Mungkin juga banyak yang bingung ya, maksudnya masih banyak yang masih tabu, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru. Itu bagaimana sih prokernya atau program kerja yang Abang lakuin selain Abang sampai pada titik ini? Mungkin itu Bang pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi, kalau saya bisa dibilang menjadi direktur, itu merupakan bonus buat saya. Bonus hasil kerja keras saya di dunia yang saya tekuni. Oke. Dan itu saya dapat ilmunya, itu beneran, ini nggak saya ngadi-ngadi atau ngada-ngada, saya dapat di dunia organisasi full. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, sehingga orang lain itu percaya kepada saya dan nyaman kepada saya, dan lulus dalam tanda kutip ujian untuk menjadi direktur operasional. Tentu mereka punya
SOP-nya, bagaimana bisa menentukan siapa dirutnya segala macam, itu kan butuh daya dan upaya, tidak semerta-merta begitu ya. Jadi memang dunia organisasi ini sangat membantu saya gitu. Kemudian di dunia advokat juga, ketika kita jadi advokat, mudah-mudahan teman-teman adik-adik di sini yang nanti menjadi advokat, jadilah advokat yang hakikatnya betul-betul advokat. Tidak semua advokat itu serta-merta soal duit, tidak. Kita harus bisa menjadi advokat yang officium nobile, ya, pekerjaan yang mulia ya. Contohnya, saya boleh kasih contoh sekarang. Mungkin teman-teman adik-adik di sini tahu kasus polisi tembak polisi yang lagi happening sekarang. Kebetulan saya lawyernya. Dan baru saja sebelum ini kami tim advokat melaporkan ke Kabar Eskrim, ke SPKT Bareskrim ya, untuk membantu mengawal penuntasan kasus ini. Dan di sini, ini mungkin kalian juga baru dengar dari saya, karena saya buka-buka juga ke orang di sini, dan ini nggak usah dikutip nanti ya. Misalkan kalian tulis di majalah, ini hanya untuk intermezzo kalian. Dan di sini kami tidak melihat uang sama sekali, tapi kami di sini melihat harus ada keadilan yang ditegakkan di sini. Dan keluarga ini butuh bantuan hukum. Maka dari itu, saya mendapatkan panggilan hati nurani lagi untuk membela keluarga korban, keluarga almarhum Brigadir Joshua ini. Nah itu jadi bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Nanti bonus-bonus itu direktur, operasional, entah kalian jadi gubernur, entah jadi bos perusahaan, senior associate, itu akan datang, peluangnya akan datang, bukan datang tiba-tiba ya, lo jadi direktur ya, bukan. Tapi akan ada peluang yang kalian bisa sadari dan kalian baca. Peluang. Ada kesempatan ini saya masuk untuk mendapatkan. Nah, di situ kemampuan kalian lah yang akan digunakan. Jadi, pasti akan datang. Percaya sama saya, tapi dengan tetap berusaha. Oke? Baik, Abang. Mungkin dari staff yang lain atau kalian juga ada yang ingin menambahkan, bertanya mungkin? Silakan boleh. Siapa tahu kalian, nah sama tadi lagi, jangan pernah takut bermimpi jadi orang kaya ya. Karena mimpi saya juga harus jadi orang kaya, bukan artinya saya pekerjaan mulia terus saya nggak boleh kaya, salah. Tetap, siapa sih cita-cita nggak mau jadi orang kaya, tapi orang kaya dalam artian bukan hanya kaya materi, kaya intelektual, kaya pengetahuan. Ya bagus lah, lewat lembaga kajian hukum ini kan kalian lebih 100 langkah lebih maju menurut saya ketimbang teman-teman yang lain. Karena kan kalian mengkaji isu-isu hot terkini. Nah itu kalian juga ikutan kaji aja. Polri tembak Polri ini. Kalian kaji betul-betul ya. Ini kajian yang menarik. Dan usulan kalian mungkin bisa saya pakai nanti di bukti-bukti selanjutnya ketika saya melengkapi panggilan-panggilan kepolisian. Karena saya baru aja hari ini bikin laporan resmi. Ya, kalian lihat itu struktur perkaranya kayak bagaimana. Bagi tim kajian hukum kalian investigasi siapa, kumpulin bukti-bukti dari media-media aja. Sekarang kan udah gampang cari sumber. Gampang banget. Jangan hanya satu media, 2 media. Cari sebanyak-banyak. Kalau ada 100, gabungin. Kalian kaji, kalian pilah. Oh ini lebih ke sini, ini lebih ke sini, ini lebih ke sini, ini lebih ke sini. Gimana ceritanya kok polisi bisa berkesimpulan cepat di awal? Lah, terus ini secara pidana kok belum diumum-umumin ini Brigadir E ini apa, bagaimana, siapa, 5W1H lah, pertanyaan anak kajian hukum kan harus ada. Nah ini coba kalian kaji, ini hal menarik ini. Apalagi kajian kalian itu bisa masuk gitu, berkontribusi nih untuk kasus ini. Kan nama kajian hukum juga yang naik ya. Ini peluang buat saya, ini bagus. Baik Bang, mungkin ya biasanya dari LPKH sendiri Bang ada divisi kajian dan divisi penelitian, divisi penulisan yang biasanya juga mengkaji tentang isu-isu terkini, khususnya seperti isu tadi yang penembakan polisi. Mungkin nanti akan direkomendasikan oleh kalian kepada divisi kajian dan penulisan. Gitu. Menarik sekali ini. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Nah, Abang ini juga kan pernah menjadi caleg di daerah pemilihan Denpasar Selatan khususnya pada tahun 2019 dan menjadi caleg termuda. Dapat CV saya dari mana kemarin? Dari kakak kelas.
Oh, Jalan oke. dari Jatim. Terus. Dan apa sih waktu itu motif Abang ketika ingin masuk ke dalam khususnya menjabat menjadi caleg? Apalagi kan kalau anak muda ya ingin masuk ke politik itu selalu seolah-olah kayak direndahkan oleh kultur politik kita, kayak seolah muda itu kurang kompeten atau seperti apa. Nah, itu apa sih yang membuat Abang kemudian tertarik untuk masuk ke dalam politik gitu? Gitu loh. Oke. Ini kita jadi kuliah lagi nih 2 SKS, nggak apa-apa ya. Kita kuliah singkat deh. Jadi begini. Kalau kita mau melakukan perubahan yang besar, kita harus ada di dalam sistem itu. Oke. Perubahan-perubahan lain bisa. Tapi kalau memang mau lebih besar, pegang sistemnya. Oke. Begitupun dengan politik. Waktu itu saya masih idealis. Sampai sekarang masih idealis. Maksudnya dulu itu idealis tuh menggebu-gebu, saya masih demo di jalanan, ya. Harga BBM naik turun, saya minta turunin, ya seperti itulah contohnya. Saya korlap demo juga dulu kan. Tapi apakah mungkin ketika saya sudah lulus kuliah, saya masih harus berteriak-teriak kor-kor di jalan untuk demo? Ruang dan waktunya sudah berbeda. Kalian harus step up. Oke, sudah bukan waktunya lagi, saya udah tua. Terus saya orasi pakai toa di jalan, itu menurut saya sudah tidak pas jika saya melakukan itu lagi di kondisi saya yang seperti ini. Oke. Nah, di situ saya tersadar, terfikirkan dan termotivasi oleh senior-senior saya dan senior-senior kita juga. Karena banyak kan itu alumni Trisakti juga, Fakultas Hukum bahkan khususnya, itu banyak yang menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun di politik begitu. Saya itu sharing sama mereka, Bang, saya juga sama seperti kalian. Bang, lo gimana sih Bang? Lo ngajarin gua jangan politik-politik dulu ya. Politik itu berwarna, udah memihak, politik nggak benar, politik korup, segala macam. Dijelaskanlah saya hal yang sama. Joe, kata mereka. Iya, pada saat itu memang prinsip kita seperti itu. Tapi gue juga sadar, Joe. Gue di sini juga memperjuangkan rakyat. Tapi gue bisa apa kalau gue nggak punya kedudukan? Gue nggak punya kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang positif. Gimana gue bisa berkontribusi, terus gue bisa serap aspirasi masyarakat? Bisa diakuin sama masyarakat? Memang jalurnya apakah hanya lewat politik untuk merebut kekuasaan? Jawabannya ya. Kenapa Bang? Karena untuk merebut kekuasaan memang harus lewat partai politik. Karena itu konstitusi kita yang mengatur. Kalau memang mau tanpa partai politik, rubah konstitusinya. Cuman kan itu sudah tertuang. Konstitusi kita bilang, merebut kekuasaan harus lewat partai politik. Dan untuk membentuk suatu partai politik ada standar verifikasinya masing-masing. Gitu ya. Terus pada saat itu saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Putra. Bahkan mungkin sampai sekarang, tapi tidak separah dulu. Anak muda itu memang dipandang sebelah mata. Sama yang senior-senior. Lo ngapain sih, masih muda, masih kecil, maju politik, lo ngerti apa? Lo punya duit, lo punya suara, program lo apa? Apa yang mau lakuin emang kalau lo kepilih? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Tetapi di situ saya bisa menjawab dengan kerja nyata pada saat itu. Dan tentunya kalau kalian lihat prestasi saya di Pileg 2019 kemarin, itu sudah membuktikan sebaliknya. Saya bersyukur juga bahwasannya apa yang disangsikan atau yang diragukan oleh yang lebih dulu itu tidak terbukti. Justru saya membuktikan sebaliknya. Di situ saya juga mendapatkan sebuah kebanggaan pribadi ya. Karena saya bisa mendapatkan suara yang terbanyak, saya bisa menciptakan program yang banyak, yang sempat diragukan. Dan itu semua saya berangkat berdasarkan idealisme saya. Tetap berpegang teguh sama idealisme saya, tapi tetap realistis, karena ini politik. Tapi percaya sama saya, kalau jalannya lempeng lurus, pegang teguh idealisme. Sampai detik ini saya masih pegang, yaitu idealisme semuanya untuk rakyat ya.
jalannya ada aja. Orang-orang itu biasa cari-cari jabatan. Saya bukan sombong tapi untuk sharing. Ketika kalian bersinar seperti berlian, contoh saya, banyak sekali tawaran posisi-posisi strategis yang datang sedemikian rupa ke kalian tanpa kalian sadari. Contohnya hal kecil seperti ini deh, saat ini kita bertatap muka. Artinya apa? Artinya menurut lembaga kajian hukum, saya memenuhi standar kualifikasi OTF kalian untuk diundang sebagai narasumber. Betul ya? Atau kalian mau undang semua alumni Fakultas Hukum? Kan nggak mungkin. Pasti ada standar-standar tertentu. Nah inilah kalian nanti begitu jadi alumni, saya juga mau ada penerus-penerus saya dan alumni-alumni kita yang udah sukses. Kalian yang akan dihubungi. Mengisi pembicara dengan berbaik dan benar. Pasti kalian dicari. Kalian boleh tanya ke Bu Intan ya. Sampai detik ini, saya itu udah ngisi materi dari tahun 2011. Berarti udah 11 tahun itu saya pemateri tetap di Fakultas Hukum. Entah apapun itu OTF-nya, entah apapun itu organisasinya, tapi dari Trisakti ya. Itu saya nggak pernah absen tiap tahun. Dari 2011 itu saya masih jadi mahasiswa ya, karena ada kedudukan, jadi ketua panitia segala macam, masih jadi moderator, itu kan saya masih dipercaya. Tapi naik tingkat. Bahkan kalau nggak salah ini Agustus saya juga diundang ke auditorium lantai 2. Ada acara apa gitu, Ormawa, saya lupa. Saya bilang kalau bisa saya datang. Gitu. Ya, nanti kalian pasti akan dicari orang. Kalau kalian punya kompetensi. Kalau nggak bakal dicari. Baik, berarti intinya idealisme itu penting yang kemudian melahirkan kompetensi itu ya dalam diri kita. Penting, jangan pernah luntur. Jangan pernah luntur. Idealisme itu nggak selalu soal demo ya. Idealisme itu ngomongin soal prinsip. Lo mau berjuang buat masyarakat. Oke, tapi lo harus tahu caranya lewat apa, lewat bagaimana, gitu. Kalau lo idealis, lo maunya koar-koar aja, nggak mau merebut kekuasaan dengan cara yang baik dan benar, menurut saya itu idealis yang monoton, yang fake, karena nggak akan ada progres kalau cuma begitu. Makanya saya bilang idealis tapi realistis kalau kita sudah step up. Oke? Oke, baik, sangat menarik sekali. Mungkin ada yang ingin melanjutkan bertanya? Izin Bang, mungkin sebelum tanya saya ingin memberikan tanggapan tentang jawaban Abang yang tadi, karena itu menurut saya cukup spektakuler sih jawabannya. Soalnya mungkin kesimpulan dari saya itu, kalau menurut Abang sendiri ini politik itu ibarat mobil mungkin ya Bang. Mobil yang bergerak tergantung dari yang membawa mobil tersebut gitu ya Bang. Nah, makanya kita, ini salah satu pesan juga sih buat anak-anak LPKH, buat anak-anak humas, dan mungkin nanti jika diposting di Instagram LPKH, posting untuk mahasiswa Fakultas Hukum itu nggak usah takut untuk masuk ke dunia politik itu ya Bang, karena politik itu tergantung pengemudi dari mobil tersebut. Ya. Oke, Bang, selanjutnya mungkin saya mau bertanya, kalau Abang ini salah satu entrepreneur ya Bang? Ya. Iya, kalau nggak salah di bidang oleh-oleh ya Bang? Di bidang restoran ada, di bidang distributor juga ada. Oh iya. Nah, karena Abang ini entrepreneur itu, gimana sih Bang untuk mengawali jadi bisnismen itu? Padahal kan Abang dari jurusan hukum ya Bang, nggak mungkin semua orang hukum itu ngerti tentang bisnis, walaupun untuk menjadi pengusaha itu nggak harus sarjana ekonomi gitu Bang. Itu menurut Abang untuk mengawalinya gimana Bang? Karena setahu saya menjadi pengusaha itu agak sulit, karena kan kita harus adanya jatuh bangun, terus nggak laku, misalkan kayak gitu gimana Bang? Oke, terima kasih. Ini siapa panggilannya ini? Lian Bang. Lian, Lian, terima kasih pertanyaannya. Saya mundur sedikit dulu tadi soal politik ya. Betul sekali, memang politik, mobil politik itu kendaraan ya partai. Dan kita memang harus naik mobil itu. Karena kalau enggak kita mau maju lewat mana? Bisa ada independen, DPD misalkan. Ya tapi kan lebih besar lagi andilnya kalau kita bisa proses yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetapi tidak harus lewat politik sebetulnya kalau kalian mau mendapatkan atau memberikan perubahan yang berarti gitu. Contoh kalian kerja di perusahaan, kalian bekerja sebagai PNS, itu juga kan berkontribusi untuk negara, ya.
Tapi kalau memang saya memang passionnya itu di politik, karena memang saya pengen ya gemes gitu lah sama peraturan-peraturan, kadang-kadang ada yang nggak sesuai, ada yang nggak relevan. Saya pengennya ke arah situ. Tapi jangan kecil hati, waduh, terus gua kalau nggak jadi politisi atau nggak jadi pejabat, gua nggak bisa bikin something. Bisa. Di koridor kalian masing-masing, kalian jadi pengacara, jadilah pengacara yang benar. Kalian jadi notaris, jadilah notaris yang benar. Itu sudah sangat berkontribusi untuk bangsa dan negara. Oke? Ya, tapi tidak menutup kemungkinan jangan takut sama yang politik. Politik itu jelek karena oknum, bukan karena politik. Politik itu cita-citanya bagus. Politik itu cita-citanya bagus. Hanya karena pendahulu-pendahulu yang korup-korup itulah jadinya kedompleng kita anak-anak muda yang di bawah ini. Lo juga pasti calon koruptor lo, yang dulu-dulu aja begitu. Nah ini justru tantangan kita anak muda yang sulit untuk kita putar balikan itu. Makanya kita yang sebagai pemuda-pemudi harus lebih aktif lagi kita sampaikan kepada masyarakat. Berilah kesempatan kepada kami pemuda untuk menunjukkan bahwa kami pemuda itu bisa. Sudah waktunya, yang dulu-dulu itu udah expired menurut saya. Sudah harus ada refreshing yang baru, oke? Baik, kemudian yang kedua, yang memotivasi saya menjadi entrepreneur, saya seorang pengusaha juga, itu saya pengen jadi orang kaya. Ini saya pakai bahasa yang gampang, gamblang, karena supaya gampang dicerna sama adik-adik mahasiswa, supaya ngomongnya nggak terlalu ribet. Mau jadi orang kaya itu jadi pengusaha. Oke? Kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Kalau mau jadi kaya, jadi dari pejabat, yaitu koruptor. Karena nggak mungkin ada pejabat yang kaya. Oke? Pejabat yang kaya patut dicurigai ada potensi KKN. Karena gajinya itu kita tahu tidak seberapa. Ya, pejabat itu tertuang jelas kok di peraturan-peraturan gajinya itu berapa. Jadi kalau ada gaji pejabat itu 15 juta per bulan, di mana rasionalnya otaknya itu kita bisa beli Lamborghini, kita bisa beli Ferrari, itu di mana make sense. Tapi kalau mau beli itu semua harus mulai belajar kalian teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum jadi pengusaha. Sebelum saya masuk apa yang melatar belakangi, ingat pengusaha UMKM itu 65 sampai 80% yang memberikan pertumbuhan ekonomi ke negara ini. Kalau UMKM usaha kecil mikro menengah itu tutup, Indonesia akan kolaps. Jadi kalau kalian mau start a new business, start aja dari sesuatu hal yang kecil. Nggak harus kalian start yang besar. Janganlah kalian melihat orang. Kadang-kadang kalau kita melihat orang, itu bikin kita pesimis duluan, atau bikin kita mimpinya ketinggian, tapi prakteknya sering terjadi di anak muda. Anak muda itu maunya instan. Nggak bisa. Saya sudah sempat coba jalani yang instan begitu. Instan dapat, instan juga hilangnya. Percaya sama saya. Karena apa? Karena kalian nggak ngerti prosesnya dari awal. Bagaimana bikin bisnis plan, targetnya kemana, siapa marketplace-nya, itu udah mulai step up. Tapi kalau kalian nih, karena kebetulan saya juga tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Provinsi Bali, kita bicara porsi kalian aja supaya lebih bermanfaat. Porsi kalian sebagai mahasiswa itu start dari hal-hal kecil, manfaatkan teknologi. Kalau kata orang bisnis itu butuh modal, betul, tapi tidak selamanya butuh modal uang yang besar. Percaya sama saya. Kalian kan sekarang punya media sosial ya. Ini kan orang-orang udah capek berulang-ulang kali pasti bilang, manfaatkan teknologi. Bagaimana caranya? Itu pintar-pintar kalian. Kalian lihat sekarang teman-teman kalian mungkin ada yang endorse. Mungkin ada teman-teman kalian yang jualan snack, jualan makanan, pre-order lewat Instagram. Why not? Kalian try kayak mereka. Tapi nggak mesti makanan, nggak mesti minuman, cobalah yang lain. Kalian punya apa yang bisa dijual, coba deh. Kalian punya bisnis apa mungkin yang inspiratif dengan modal kecil, cari. Pesan saya ke adik-adik itu selalu, jadilah seperti Ajinomoto. Maksudnya bang, Ajinomoto itu kecil. Modalnya mungkin hanya 100-200 rupiah. Oke? Setuju ya? Tetapi yang pakai satu Indonesia. Nah, bagaimana caranya kalian bisa seperti Ajinomoto itu? Saya nggak apa-apa sebut merek di sini. Karena itu jadi acuan dan motivasi kita. Oke? Setelah itu kalian bisa naik tingkat dari hulu ke hilir. Jadi kalian yang bikin, kalian yang salurkan. Itu bisnis yang kaya sebetulnya.
kalian yang bikin, kalian yang menyalurkan dan disukai oleh konsumen. Entah apapun itu, barang atau jasa. Oke, jadi yang motivasi saya itu saya pengen kaya di usia muda. Saya itu orang politik, saya itu butuh modal untuk maju di kontestasi politik. Saya butuh modal. Dari mana dapat duit? Dari dunia lawyer kah? Nggak jaminan, karena kan nggak setiap hari saya dapat case. Uang dari hasil case itu saya tabung, begitupun dengan kalian. Kalau kalian punya uang jajan dari orang tua, coba save your money. Nggak usah banyak, 20%, 10% aja save. Percaya sama saya, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, itu betul. Belajar mulai dari sekarang nabung. Dan yang paling penting adalah kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Memang mungkin, Bang Jo gampang banget nih ngomongnya, kita mahasiswa susah. Gua kan mahasiswa, ini waktu gua nongkrong sama teman-teman gue malam minggu, gua harus beli baju yang bagus supaya nongkrongnya keren, gua harus beli sepatu yang up to date. Doesn't matter sama saya ketika saya sudah di usia segini. Ya saya nggak tua-tua banget ya, saya baru kepala 3 ya, beberapa bulan lalu. Kalau kalian punya isi di kepala ya, kalau kalian mampu berpikir dengan baik, mampu berbicara dengan baik, orang itu nggak akan pernah melihat penampilan kalian. Percaya sama saya. Kalau saya dulu maunya penampilan keren, luar dalam, oke. Oke itu nggak harus mahal, bos. Oke itu nyaman aja dipakai, udah cukup. Bahkan kampanye saya pribadi tahu, ini sharing kepada kalian. Kampanye saya dari beberapa bulan lalu, saya harus pakai produk Indonesia. Saya nggak mau lagi pakai produk-produk luar negeri. Itu saya coba tanamkan di diri saya, dan itu sudah mulai dari beberapa bulan lalu. Dan nggak kalah keren gitu loh produk Indonesia. Contoh ini batik yang saya pakai ya, batik untung buatan Indonesia, tapi saya pakai buatan orang Bali. Harganya nggak mahal, tapi dipakai nyaman, orang lihat oke gitu. Jadi dalam artian saya, kalau kalian memang mau jadi pengusaha, mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Mulai belajar nabung, lihat peluang-peluang yang ada, berani mencoba, jatuh sekali, biasa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 100 kali dulu jatuh justru kalau saran saya. Kalau langsung tiba-tiba nggak jatuh, berarti ada tanda tanya. Jatuhnya takutnya nanti di depan ketika kalian sudah sukses ya. Ada lagi? Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Bang. Oke. Pertanyaan terakhir kita, mungkin Abang punya nggak sih kesan dan pesan untuk khususnya ya untuk LPKH dan organisasi atau TFF lain di Universitas Trisakti, tapi khususnya LPKH untuk wawancara pada saat ini. Itu apa sih Bang kesan-pesannya supaya LPKH bisa ke depan lebih maju dan berkembang? Mungkin itu sih Bang. Oke, baik. Ya sebelum kita tutup ini, karena kebetulan bisa dibilang saya juga alumni komunitas kajian hukum yang sekarang sudah jadi OTF ya. Tentu ini saya harus memacu adik-adik di sini supaya bisa jadi lebih baik lagi. Yang pertama, hal kecil aja dulu. Tolong kalian hilangkan ego-ego dan intrik-intrik kecemburuan-kecemburuan dengan OTF-OTF lain. Ini internal, kita ngomong internal ya. Saya kan pernah mahasiswa, jadi saya tahu di dalam gimana. Ya saya tahu lah. Oh ya, anak PS begini nih, kan kalian mirip-mirip. Misalkan, bukan berarti kalian harus bukan ya. Ini contoh biasa aja. Terus, OTF ini dapat bantuan fakultas 10 juta. Karena kita OTF baru cuma dapat 3 juta, kurang ajar. Hilangin dulu yang begitu-begitu. Ya, belajar dulu yang benar. Fokus aja udah sama track kalian ini udah manis dan betul. Ya, itu yang pertama. Hilangkan intrik-intrik dengan OTF organisasi lain. Justru kalian itu harus berangkulan, harus bergandengan. Oke? Gak perlu politikan. OTF itu nggak usah politik-politikan. Ya, iseng-iseng dikit boleh lah naikin harga, jual mahal. Ya kalau kebeli mahal kenapa enggak kan gitu. Yang penting semua kepentingannya buat OTF. Oke? Yang kedua, pertahankan kajian-kajian yang sudah kalian lakukan, lebih sering konsultasi dengan senior-senior yang paham, supaya kalian dapat input itu lebih banyak.
sehingga output yang kalian hasilkan nanti berkualitas. Oke, dan ini tentu ketika kalian terjun langsung di dalam penelitian kajian ini, percaya sama saya, pada saat kalian skripsi, pada saat kalian membuat tesis, pada saat kalian membuat disertasi nanti, S2, S3, atau kuliah di luar negeri, percaya sama saya, dalam hal memecahkan masalah dan mencari informasi, ilmu di kajian hukum ini yang akan paling dipakai. Percaya sama saya. Bagaimana kita cara membaca dengan cepat, skim reading misalkan. Bagaimana kita menemukan inti bacaan dari 100 halaman, kita bisa kutip hanya dalam 2 kalimat misalkan. Itu ilmunya cuma anak kajian hukum loh yang punya. Ya, percaya sama saya. Lebih sering membaca, nggak usah lah. Walaupun saya nggak terlalu suka baca, jangan anggap paling saya suka baca. Lebih sering baca aja berita-berita up to date dari berita-berita yang ada di handphone kalian, entah apapun, tapi medianya harus kredibel. Kalian anak kajian hukum, jangan pernah sekali-sekali kutip, ini sekalian kuliah, siapa tahu kalian mau S2, S3 ya, nanti kalian dimarah sama dosen-dosen kalian. Mungkin S1 juga udah ketat sekarang. Jangan pernah sekali-sekali kalian kutip berita, artikel yang tidak kompeten. Oke? Karena itu akan menurunkan standar dan kualitas kalian. Bahkan bisa jadi tidak diakui dan penelitian kalian akan ditolak. Oke? Cari sumber yang terpercaya. Jangan karena dia media besar terus kalian kutip hanya satu sumber. Tolong bandingkan dengan sumber-sumber lain. Karena saya juga lagi bikin penelitian ini. Ya, penelitian saya tentang financial technology itu menarik. Siapa tahu kalian punya kajian kan bisa sumbangin ke saya, kita discuss bareng, bisa saya pakai di disertasi saya karena saya masih kurang bahan ini. Dan kita regulasi juga belum ada yang jelas tentang fintech. Financial technology adalah hal yang menarik untuk kalian kaji juga. Tadi ada Polri, tembak Polri, polisi gitu ya. Itu juga penting, oke? Sehingga outputnya nanti kalian bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nggak harus gede-gede. Kalian bisa masukin ke LIPI, kalau kalian butuh akses, saya kenal sama divisi penelitian dan publikasi. Saya bisa panggilin teman-teman di LIPI ya, Lembaga Penelitian Indonesia. Kalian kolaborasi lah. Mahasiswa kajian hukum dan LIPI. Kalian ada kendaraan ini LIPI nih. Kalau kalian mau masukin ke KPK, kalian mau masukin ke BPK, kalian mau masukin ke Ombudsman, misalkan soal maladministrasi, penelitian kajian kalian, tapi kalian nggak punya sarana prasarana, minta bantuan kolaborasi sama LIPI atau lembaga-lembaga yang lain. Oke? Itu aja mungkin dari saya. Semoga kajian hukum semakin bersinar, semakin bermanfaat. Dan jangan lupa juga bantu teman-teman di fakultasnya. Kalau misalkan ada BEM mau turun ke jalan, ini juga pesan dari saya selaku mantan aktivis. Misalkan mau demo soal RKUHP, tolonglah diajak diskusi dulu senior-seniornya yang mau turun-turun ke jalan. Bikin kajian bareng-bareng, baru kalian suarakan di jalan. Jangan asal kaji ala kadarnya terus kalian teriak-teriak di jalan. Saya nggak support itu. Walaupun saya suka teriak-teriak di jalan, tapi saya selalu bawa kajian yang baik. Oke? Kajian yang matang. Nah, ini tugas kalian. Mau tidak mau, suka tidak suka harus terlibat. Karena ketika mahasiswa demo keluar, dia tuh bawa alma mater. Kalian kan satu alma mater. Walaupun gue kajian hukum, itu Presma yang demo, itu BEM yang demo. Gak ada urusan kita, jangan. Tolong kalian saling bergandengan tangan. Itu pesan saya buat kajian hukum ya. Oke Bang, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita akhiri Zoom meeting ini, kita ada sedikit games. Games itu disorder. Jadi Bang Ejo itu pilih salah satu dari nanti saya kasih pilihan, nanti Abang pilih salah satu. Tapi pilihnya tanpa alasan, Bang. Tanpa apa? Tanpa alasan, Bang. Kayak misalkan saya bilang, Abang pilih hitam atau putih, nanti Abang tinggal jawab, misalkan putih, udah putih aja tanpa alasannya gitu Bang. Oke, langsung kita mulai aja Bang. Boleh. Pilihan yang pertama, direktur atau senior associate? Senior associate. Lawyer atau dosen? Dosen. Dosen atau politisi? Gak boleh pilih dua-duanya ya, harus pilih salah satu ya? Harus pilih salah satu Bang. Dosen deh. Dosen atau senior associate? Pilihan yang susah. Dosen.
Dosen. Tetap dosen nih Bang. Selanjutnya pilih Trisakti atau Udayana? Trisakti. Pilih Bali atau Jakarta? Saya pilih Bali. Menurut Abang, prefer mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang atau mahasiswa ikut organisasi? Mahasiswa yang ikut organisasi. Oke, udah Bang, pilihannya segitu aja. Terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau pertanyaannya agak menyulitkan ya. Walaupun dari jawaban Abang mungkin ada alasan-alasan tersendiri. Kami dari Divisi Humas, terima kasih banyak Bang Jo sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini, dan semoga pesan dan kesan dari Bang Jo itu bisa terdengar oleh MMFH dan netizen lainnya. Terima kasih ya Bang. Selamat sore. Sore, sukses kalian ya. Amin. Terima kasih Bang. Oke, thank you. Terima kasih, Bang.